Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Daisa, ibu rumah tangga yang mempunyai usaha toko sembako. Alhamdulillah bisa share video lagi di hari ini setelah hampir 1 minggu saya off tidak bikin video karena di tempat saya itu jualan gas ya. Untuk pembelian gas itu sekarang harus menggunakan KK juga KTP untuk didata. Ini tuh programnya Pertamina ya, bukan cuma saya, insya Allah untuk seluruh Indonesia. Seperti biasa, video diawali dengan membuka toko di pagi hari. Saya ringkes-ringkes untuk saya keluarkan barang dagangan yang perlu saya keluarkan. Ini berada di pintu toko dan juga kerupuk saya taruh di gantungan seperti biasanya. Saya juga nyambi bila ada pembeli, saya layani seperti biasa ya. Semoga Bunda sekalian tidak bosan dengan video saya yang hanya seperti ini. Konten yang selalu berulang setiap harinya, karena memang kegiatan saya setiap hari juga seperti ini ya Bun. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel saya, channel sederhana dari ibu rumah tangga yang mempunyai usaha toko sembako di desa. Toko sembako ini merupakan satu-satunya usaha saya dan juga pekerjaan saya selain jadi ibu rumah tangga. Alhamdulillah dengan membuka toko sembako perekonomian saya itu terbantu ya. Bukannya saya mengecilkan gaji suami, tapi setidaknya bisa untuk tambah-tambah perekonomian di keluarga saya. Kalau kita mempunyai penghasilan sendiri itu rasanya enak ya Bun. Kalau kita pengen apa-apa gitu, misalkan pengen jajan ataupun pengen apa, nggak sungkan gitu. Walaupun suami tidak membahas tentang itu, tapi kita itu rasanya enak ya, bisa jajan sendiri, bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa harus minta sama Pak suami. Saya akan menceritakan sedikit tentang kenapa saya memilih usaha toko sembako sebagai usaha sampingan yang akan saya jalani. Kenapa saya memilih usaha toko sembako ini? Kalau menurut saya, kalau toko sembako seperti itu minim resiko ya Bun. Contohnya, misalkan barang tidak laku hari ini bisa dijual esok hari ataupun lusa. Tapi kita juga harus waspada dengan masa expired ya. Walaupun usaha seperti ini, misalkan minuman, rokok ataupun kopi ataupun yang lain, tetap ada masa expirednya. Tapi tidak seperti makanan ya. Kalau makanan itu sehari sudah tidak enak, tidak layak dijual. Kalau untuk sembako seperti ini bisa tahan 2 bulan sampai 3 bulan. Kita harus tetap memperhatikan masa expirednya. Dan juga untuk tenaganya kita bisa nyambi ya, bisa disambi untuk kita melakukan lain, misalnya kita sambil masak ataupun kita sambil beberes rumah, mengingat kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi untuk usaha ini usaha yang bisa disambi dan cocok sekali untuk ibu rumah tangga seperti saya ini. Kalau menurut saya usaha toko sembako ini masih jadi primadona karena menjual kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kemungkinan untuk pembeli itu membeli barang-barang kita itu lebih besar ya daripada kita melakukan usaha yang lain yang mungkin bukan kebutuhan primer ataupun kebutuhan sehari-hari.
Tidak lupa jika kita akan melaksanakan usaha, kita harus juga mempertimbangkan dengan kelengkapan barang yang ada di toko kita. Kita tidak perlu menyetok barang yang terlalu banyak bila modal yang kita miliki itu sangat minim. Kita cuma harus menyetok barang-barang itu sedikit saja, yang penting lengkap. Kalau barang jualan kita itu lengkap, pembeli itu seneng ya. Jadinya misalkan mau beli pembalut, kalau pembalutnya yang dimaksud itu ada, jadinya tidak ke tempat lain. Jadinya nggak males gitu pembelinya. Yang penting kuncinya kalau saya itu sedikit-sedikit barang itu harus ada, walaupun saya itu nggak nyetok untuk barang yang banyak. Untuk mie, seperti mie itu saya juga nyetoknya cuma satu kardus saja, nggak pernah banyak. Misalkan ada pesanan, saya carikan di esok hari, saya belikan di grosiran. Jadinya untuk barang-barang itu saya nggak nyetok banyak. Karena mengingat modal saya itu juga minim, yang penting semua barang ataupun semua kebutuhan itu terpenuhi, dan stok barang di toko saya itu insya Allah lengkap. Sekian dulu share video saya pada hari ini. Saya mohon dukungannya dengan cara di like, di subscribe, dan juga di komen ya bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.